warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Maca Sifat Raja kelas 7 hari ini? Tentunya masih dengan kabar baik semua. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak Maca kelas 7 sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak Ananda Maca kelas 7 untuk berdoa. Baiklah, berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ananda Maca sekalian, masih ingat salam seni budaya? Tentunya masih ingat ya. Baiklah, salam seni budaya. Apresiasi, kreasi, yes, yes. Oke, Ananda Maca sekalian, sebelum kita jauh melangkah untuk belajar seni budaya pada kesempatan ini, Ibu kembali mengajak Ananda Maca kelas 7 untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, harusnya diperhatikan agar kita terhindar dari virus corona ini dengan cara selalu memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan menghindari tempat kerumunan. Oke, baiklah Ananda Maca kelas 7 sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu mengetahui jenis dan sifat bahan tekstil. Ya, kenapa kita perlu mengetahui jenis-jenis dan sifatnya bahan tekstil? Ini sangat penting untuk Ananda ketahui bersama. Kenapa? Karena Ananda bisa menyesuaikan dengan penampilan. Misalkan kalau Ananda mau setrika pakaian, ternyata kalau bahan tekstil ini setrika tidak bisa terlalu panas. Jenis-jenis bahan tekstil beserta sifatnya kita bisa ketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya apa. Jadi kita bisa raba-raba. Oh, ini tekstilnya seperti ini, teksturnya kasar, halus. Nah, kita bisa ketahui jenis-jenis bahan tekstil dari cara tersebut. Nah, benang dibuat dari bahan alam atau bahan buatan. Nah, terus benang katun dibuat dari apa? Ayo Ananda sekalian kelas 7. Bahan dasar benang itu apa, nak? Ya betul, disonging betul, sengasiri juga betul. Wow, puncak, honto garecing, lepang. Alhamdulillah semua tahu semua. Apa nah bahan dasarnya benang? Betul, kapas. Jadi bahan dasar benang adalah kapas. Nah, terus benang sutra dibuat dari serat yang berasal dari kepompong ulat sutra. Nah, itu harus kita ketahui semua bersama ya. Nah, terus kain wol berasal dari mana? Ayo. Kain wol itu berasal dari bulu domba. Tahu domba ya? Domba itu bulunya lebat. Nah, itu kain wol berasal dari situ, dipintal kemudian diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan benang wol. Nah, terus misalkan ada yang benang untuk bahan dasarnya itu dari buatan. Misalkan ada dakron. Tahu dakron? Ya, yang penasaran sebentar Ibu akan jelaskan satu persatu. Nah, ada nilon. Nah, itu semua bahan dasar buatan. Bukan oke, Ananda Maca. Baiklah, Ibu akan jelaskan dan sebutkan jenis-jenis sifat dari bahan tekstil. Nah, yang pertama, bahan tekstil memiliki sifat yang berbeda-beda. Misalkan bahan tekstil katun. Nah, katun itu memiliki sifat gampang menyerap air. Nah, tapi kelemahannya mudah kusut, ya. Nah, mudah kusut dan dapat disetrika ya, dapat disetrika dalam temperatur yang panas. Mengerti Ananda Maca? Ibu ulangi. Jadi katun itu dapat menyerap air, sifatnya menyerap air, mudah kusut dan bisa disetrika dalam temperatur panas. Ananda Maca penasaran yang manakah kain katun
katun itu, silahkan Ananda perhatikan di samping ini. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh kain katun. Oke, jadi Ananda baca bukan cuma itu contoh katun, baju misalkan. Nah ini baju yang ibu pakai ini adalah bahan dasar katun. Katun ya, menyerap air, menyerap keringat, bagus dipakai, enak, dingin. Nah, oke baiklah, Ananda baca contoh tekstil yang kedua, sifatnya yaitu benang wol. Tahu benang wol kan? Atau kain wol? Jadi wol itu memiliki sifat sangat lentur. Tahu lentur ya? Sifat yang sangat lentur, ditarik, ya, lentur, tidak mudah kusut, biar tidak disetrika langsung pakai, itu nyaman, bagus dilihat. Nah terus dapat menahan panas. Ya, jadi wol itu kalau disetrika dalam temperatur yang panas, kita raba-raba lembek ya, tapi setelah tidak panas lagi maka kembali ke bentuk semula. Anda macam penasaran yang mana contoh bahan tekstil untuk kain wol? Oke, Ananda baca sekalian, ini salah satu contoh bahan kain wol. Jadi inilah tekstil dari kain wol. Nah ini sudah diolah menjadi gardigan yang lagi tren sekarang. Anak-anak maca pasti sudah ada yang punya seperti ini. Nah bahan selanjutnya ada sutra, kain sutra yang bahan dasarnya terbuat dari kepompong ulat sutra tadi ya. Jadi sutra itu memiliki sifat sangat lembut. Jadi ingat, sutra memiliki sifat yang sangat lembut, berkilap, licin, lentur, tetapi kuat. Kalau ditarik kuat, tidak melar kayak tadi dari kain wol ya, melar ini kalau sutra kuat. Nah, bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Anda macam penasaran yang manakah bahan tekstil sutra itu? Baiklah Anda baca, ibu akan perlihatkan contohnya. Oke Anda baca sekalian, jadi ini adalah contoh kain sutra. Ini bahan tekstil sutra, tapi ini sudah dalam bentuk jilbab ya. Jadi ini jilbabnya ibu. Ini bahannya sutra. Sebagaimana tadi ibu jelaskan, kalau ini sudah licin, jadi bahan sutra itu licin. Nah terus mengkilap, jadi ini diperhatikan Ananda baca, ya mengkilap ya. Tapi ini nyaman dipakai, dingin dipakai. Ya, Ananda baca sekalian, jenis dan sifat bahan tekstil yang terakhir yang ibu mau perlihatkan ada dari bahan nilon. Ya, mungkin Ananda baca apa itu nilon ya? Mungkin ada Ananda baca kelas 1 yang baru pertama kali mendengar kata nilon. Tetapi jangan mengada-ada, jangan menghayal. Ibu akan tampilkan sebentar yang manakah dibilang nilon itu. Jadi nilon itu memiliki sifat tidak tahan panas. Ini adalah bahan tekstil dari nilon. Jadi ini nilon. Biarpun ibu remas-remas seperti ini tidak akan kusut. Ini tetap kembali ke bentuk semula. Oke, Anda baca kelas 7 sifat raja sekalian. Tadi ibu sudah jelaskan tentang bahan-bahan dan jenis-jenis tekstil. Nah, sekarang ibu mau jelaskan bahan pewarna untuk tekstil. Jadi, bahan pewarna untuk tekstil dapat diberi warna baik dari bahan pewarna alami maupun dari bahan pewarna buatan. Masing-masing bahan pewarna ini memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda. Nah, pewarna alam dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Sedangkan pewarna alami, misalnya kesumba, pewarna buatan atau sintetis, dibuat dari bahan kimia. Misalnya ada naptol dan indigosol. Nah, jenis pewarna naptol digunakan dengan teknik celup, sedangkan pewarna indigosol dapat digunakan dengan teknik celup atau colet atau sering disebut dengan lukis. Nah, untuk bahan pewarna buatan
bahan memiliki sifat yang tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Sebaliknya, kalau pewarna alami mudah kita dapatkan, mudah kita olah, tetapi memiliki sifat yang mudah luntur dan mudah pudar karena tidak tahan terhadap sinar matahari. Nah, baiklah Ananda Maca sekalian, Ibu akan jelaskan tentang pewarna alam. Nah, Ananda Maca pasti penasaran ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa pewarna alam itu dihasilkan dari ekstrak akar-akaran. Nah, terus daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Contoh yang paling mudah, kunyit. Untuk menghasilkan warna kuning, Ananda Maca bisa pergunakan kunyit. Kunyit ya, tahu kunyit itu juga sebagai bumbu bahan dapur. Nah, itu kita parut, kita peras, kemudian ambil airnya, itu bisa menghasilkan warna yang kuning. Nah, terus yang kedua, bahan alam dari daun. Dari daun jati. Jati hitam ya, untuk menghasilkan warna merah maron. Nah, silakan daun jati diremas atau ditumbuk kemudian diperas, maka akan menghasilkan warna merah. Itu bagus untuk digunakan dalam bahan tekstil. Nah, ada juga warna hijau. Nah, daun pandan selain bisa untuk bikin kue, itu bisa juga untuk diambil pewarna. Pewarna itu berarti itu adalah hasil dari alam karena semua disiapkan oleh alam. Oke, Ananda kelas 7 Sipaka Raja sekalian, untuk pertemuan kita selanjutnya, inilah yang kita tunggu selama ini. Kita akan berkarya. Berkarya apa, Nak? Kita akan berkarya penerapan ragam hias pada bahan tekstil dengan teknik menyulam. Jadi, Ananda masih ingat teknik menyulam? Jadi, kita akan nanti menyulam di atas kain stramin menggunakan benang wol, ya. Jadi, kita akan gambar polanya dulu dengan menggunakan pensil atau pulpen, terus kita sulam. Baiklah Ananda Maca kelas 7 sekalian, itulah tadi materi yang Ibu bawakan. Jadi ada dua materi. Yang pertama adalah jenis-jenis bahan tekstil dan yang kedua adalah pewarna untuk bahan tekstil. Ada pewarna alam dan pewarna buatan. Baiklah Ananda Maca semua, seperti biasa Ibu akan kasih oleh-oleh lagi. Oleh-olehnya cukup satu saja oleh-olehnya. Perlu banyak, satu saja. Jadi tugasnya adalah Ananda kelas 7 jelaskan perbedaan antara pewarna alam dan pewarna buatan. Ya, jadi oleh-olehnya cukup itu. Nah, kesimpulan untuk materi hari ini bahwa pewarna alam itu mudah didapat tapi memiliki kelemahan juga. Nah, terus bahan-bahan tekstil ada katun, ada wol, ada sutra dan nilon, tetapi memiliki sifat-sifat. Dan sifat-sifatnya Ibu sudah paparkan tadi. Baiklah Ananda Maca sekalian, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih kebersamaan Ananda. Salam seni budaya.